Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Hidayat. Saya Adikan Pati. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsultan komunikasi bisnis mengembangkan citra merek Iswara Media yang lebih kuat. Next, langsung saja untuk pendahuluan nanti akan dijelaskan oleh Mas Adegun. Dalam era digital yang terus berubah, Iswara Media menghadapi tantangan besar dalam menjaga keaslian storytelling di tengah persaingan konten yang padat dan algoritma platform yang dinamis. Mereka harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi di era digital ini di berbagai media sosial untuk mempertahankan ciri khas serta memenuhi ekspektasi klien dari berbagai segmen. Untuk itu, strategi komunikasi yang adaptif dan inovatif menjadi kunci agar tetap relevan dan dipercaya. Baik, nah jadi pendahuluan ini sebagai gambaran nanti seperti apa. Nanti kita akan jelaskan lebih mendalam tentang kekuatan, tentang peluang, tentang apapun itu nanti kita jelaskan lebih mendalam. Langsung saja untuk rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah dari Iswara Media ini mengembangkan dan menyesuaikan strategi komunikasi merek yang efektif untuk berbagai jenis klien di era digital dengan memanfaatkan storytelling, kampanye, partisipasi, serta adaptif lintas platform media sosial. Nah, yang dimaksud platform media sosial ini seperti Instagram, habis itu Facebook, TikTok, habis itu short YouTube dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai tujuan komunikasi secara maksimal. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Iswara Media ini adalah agensi komunikasi terintegrasi dengan pengalaman sejak 2010, portofolio klien yang beragam, serta layanan lengkap mulai dari branding, digital, hingga produksi video. Iswara Media ini fokus pada storytelling organik, adaptasi lintas platform, dan prestasi nasional menjadi keunggulan utama yang memperkuat citra profesional mereka. Jadi Iswara Media ini sudah berpengalaman sejak tahun 2010. Pendiri Iswara Media ini awalnya dulu itu hanya membantu temannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, dari situ yang mempunyai Iswara Media ini mendirikan sebuah perusahaan digital agency yang bernama Iswara Media. Nah, dari klien-klien pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh yang mempunyai Iswara Media, banyak yang menilai bahwasannya ini sangat bagus. Nah, dari situ storytelling organik tercipta. Nah, setelah itu dari platform media sosial, Iswara Media ini beradaptasi karena di sosial media algoritma platform itu berbeda-beda dan itu berganti-ganti setiap bulan, bisa setiap hari, tergantung algoritma tersebut. Nah, kayak gitu. Next. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Iswara Media itu punya keterbatasan geografis di Mojokerto dan Jombang, visibilitas merek online yang belum optimal, serta ketergantungan pada klien lokal menjadi tantangan yang dapat menghambat ekspansi ke pasar nasional atau internasional. Nah, memang market mereka saat ini masih di Mojokerto dan di Jombang. Nah, karena di Kabupaten Mojokerto dan Jombang itu masih belum dikatakan melek digital, karena masih belum mempercayai bahwa digital itu sangat penting di saat ini. Nah, sedangkan saat ini sudah memasuki dunia digitalisasi. Makanya itu Iswara Media ini masih mendompleng dengan beberapa perusahaan yang di bidang digital agency masih bisa dikatakan minim
yang bisa mempekerjakan digital agensi. Nah dari situ kelemahan dari Isfara Media ini masih belum terpublis dengan baik di daerah Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Next. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang. Isfara Media memiliki peluang besar di tengah pertumbuhan ekonomi digital, yaitu kebutuhan branding yang tinggi, tren konten video, serta momentum kampanye politik yang terus berulang. Nah, jadi Isfara Media ini tentunya di peluang besar di tengah pertumbuhan ekonomi digital ini sebenarnya itu sangat efektif jika ini konsisten. Nah, dari kebutuhan branding yang tinggi, tren konten video, karena kan setiap konten di media sosial itu berbeda-beda, kayak di Instagram itu berbeda, terus di TikTok itu juga berbeda, di short YouTube juga berbeda, dan lain-lainnya. Jadi setiap platform itu memiliki gaya tren masing-masing. Jadi situ. Nah, serta momentum kampanye politik yang terus berulang. Jadi di Indonesia itu masih seperti membentuk karakter seorang politisi. Nah, di situ peluang dari Isfara Media bisa membantu meng-create bahwasanya mengkemas kemenangan mereka sebagai politisi. Nah, enggak politisi juga, tapi satu brand Isfara Media ini tugasnya bagaimana nantinya brand ini bisa dikenal oleh masyarakat secara umum kayak gitu. Next. Yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Yang pertama itu dari persaingan agensi yang ketat. Yang kedua ada perubahan algoritma media sosial. Dan yang ketiga ada tren konsumen yang cepat berubah, serta potensi krisis ekonomi menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi. Oke, mungkin untuk ancaman persaingan agensi yang ketat itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai ancaman, bisa dikatakan menguntungkan bahwasannya di Kabupaten Mojokerto dan Jombang ini akhirnya mereka ikut melek digital. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih ancaman di persaingan agensi yang ketat, ya karena bisa jadi dari klien Isfara Media bisa diambil oleh agensi lain, dan bisa jadi bahwasanya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang dan di Kabupaten Mojokerto maupun dari politisi dan apapun itu, dari dinas-dinas apapun yang memang ingin di-create sebagai sosok atau sebagai brand. Nah, dari situ bakal muncullah ekspansi mereka. Jadi gitu. Oke, next. Nah, terus untuk perubahan algoritma media sosial. Nah, yang ketiga, selanjutnya ada audiens, yaitu politisi dan calon legislatif untuk politik, yaitu membutuhkan strategi komunikasi politik, branding personal, dan kampanye digital partisipatif untuk membangun elit dan menarik pemilih. Yang kedua ada perusahaan swasta atau skala menengah ke atas, yaitu membutuhkan layanan komunikasi merek profesional untuk meningkatkan kredibilitas, awareness, dan engagement di era digital. Yang ketiga ada instansi pemerintah atau dinas, memerlukan konten komunikasi publik, sosialisasi program, dan branding institusi agar lebih dekat dan dipercaya masyarakat. Nah, dari poin yang pertama adalah politisi dan calon legislatif. Nah, market dari Isfara Media ini memang dikatakan menengah ke atas. Jadi politisi, jadi ketika saat pilkada maupun pileg, setiap paslon atau calon yang akan dipilih, ya kan, mereka membutuhkan yang dinamakan digital agency yang nantinya nge-create sebagai
apa nih orang mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan maupun sebagai bupati maupun gubernur dan lain-lain. Dan Isfara Media ini eh, melihat ketika saat kita menanyakan dan beraudiensi dengan pemilik Isfara Media itu pernah mengerjakan di salah satu anggota DPR RI dan calon bupati. Nah, dari situ sudah terbentuk dan sesuai dengan market dari Isfara Media sendiri. Terus yang kedua, perusahaan swasta. Nah, yang dimaksud perusahaan swasta ini, Isfara di situ akan membantu membuat portofolio. Jadi setiap perusahaan kebanyakan itu membutuhkan portofolio sebuah seperti apa isi dari perusahaan tersebut. Jadi kita buatkan video secara detail dari awal sampai hingga akhir di semua lini di perusahaan tersebut. Nah, instansi pemerintah atau dinas. Nah, yang dimaksud ini adalah setiap dinas maupun di setiap pemerintahan mereka harus mempunyai yang namanya sosial media agar terlihat dari publik bahwasanya pemerintah saat ini itu bekerja melayani masyarakat. Nah, dari situ Isfara hadir untuk membantu mereka, yang dimana membantu dari pekerjaan mereka untuk dipush di sosial media bahwasanya dinas maupun pemerintah ini bekerja untuk masyarakat. Nah, next. Selanjutnya ada stakeholder dari internal. Yang pertama ada manajemen atau direksi, penentu arah bisnis dan strategi komunikasi. Terus tim produksi dan strategi konten, yaitu eksekutor utama, pembuatan konten atau kampanye dan desain komunikasi. Selanjutnya ada eksternal, yaitu klien utama seperti perusahaan, politisi atau dinas yang dijelaskan Mas Rian tadi, yaitu pihak yang membiayai proyek dan menjadi acuan utama keberhasilan layanan. Selanjutnya ada media sosial dan platform digital, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, yaitu saluran utama untuk penyebaran kampanye dan konten digital. Yang terakhir ada masyarakat pemilih atau audiens target klien, seperti masyarakat yang mau memilih paslon itu penentu efektivitas kampanye mereka yang diharapkan terpengaruh oleh komunikasi yang dibuat Isfara Media nantinya. Oke, nah untuk internal dulu ya Mas ya. Untuk internal dulu ini adalah manajemen direksi, yang dimana nantinya dari direksi ini menentukan atau membuat kebijakan buat tim-tim yang ada di bawahnya, dari tim produksi dan strategi konten dan lain-lain yang dibutuhkan. Nah, dari situ kepala direksi bakal menentukan apa yang harus dikerjakan oleh tim produksi. Terus untuk eksekutor yang paling utama ya kan ya, paling penting pembuatan konten, kampanye dan desain komunikasi. Jadi mereka harus menunggu komando dari seorang direksi. Terus dari klien utama untuk eksternal ya, untuk eksternal klien utama politisi, perusahaan dan dinas, pihak yang membiayai proyek yang menjadikan acuan untuk keberhasilan layanan. Jadi setiap perusahaan maupun politisi dan dinas pasti nantinya akan memiliki acuan. Saya harus dikit kayak gini loh Mas, saya harus minta kayak gini. Nah, maksudnya kayak gitu. Terus media sosial, platform digital seperti Instagram dan TikTok, Facebook dan YouTube itu menjadi ujung tombak dari keberhasilan mereka. Nantinya kita bakal larikan di mana, di Instagram atau di TikTok atau di YouTube dan atau di Facebook. Jadi setiap gen itu memiliki pembeda di media platform. Jadi kalau ibu-ibu itu lebih lainnya di Facebook, kalau anak-anak yang lebih muda lainnya di Instagram. Terus kalau ada juga yang di TikTok itu lebih ke seluruh
meskipun ibu-ibu anak muda tetap lainnya di TikTok juga. Nah, terus masyarakat pemilih audiens target kita. Nah, penentu efektivitas kampanye mereka yang juga diharapkan terpengaruh oleh komunikasi. Nah, kembali lagi bahwasanya ujung tombak dari ini adalah distribusi konten mau dilarikan di mana, di TikTok maupun di Instagram. Nah, itu sebagai ujung tombak mereka. Keberhasilan mereka bakal dilihat dari media sosial karena saat ini sudah memasuki dunia digitalisasi kayak gitu. Jadi mereka mau nggak mau harus memakai jasa layanan Iswara Media kayak gitu. Next. Strategi komunikasi, yaitu dari Iswara Media ada storytelling organik dan otentik, terus kampanye partisipatif, terus perception engineering atau rekayasa resepsi, terus penyesuaian gaya sesuai platform, yang terus ada kombinasi kampanye online dan offline, dan juga ada pemanfaatan influencer atau key opinion leader, terus ada produksi konten visual dan video yang kuat, yang terakhir ada monitoring dan analisis audiens atau klien secara berskala. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa saja ya Mas, enggak terlalu banyak semuanya yang tak jelaskan, tapi beberapa saja. Nanti bisa diamati dengan baik lah, dibaca dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan influencer. Nah, apa sih manfaatnya influencer buat Iswara Media? Nah, influencer ini sangat membantu buat Iswara Media karena menunjang untuk mengikuti algoritma mereka. Jadi ketika kalau kita berkolaborasi dengan influencer, algoritma atau viewer itu bakal mengikuti mereka karena untuk mempercepat bahwasanya yang sudah influencer ini kebanyakan sudah memiliki target market tersendiri. Nah, jadi kalau kita mempunyai brand, kita tinggal mengikutkan influencer ini. Jadi agar market dari si influencer ini bisa mengetahui bahwasanya brand dari Iswara Media ini loh yang kita kerjakan. Jadi itu gunanya influencer. Oke, next ya. Next. Yang selanjutnya ada simulasi dan implementasi, yaitu ada presentasi strategi kepada calon klien kita. Selanjutnya ada produksi konten visual dan video kampanye, ada distribusi konten di berbagai platform digital, ada juga kolaborasi dengan influencer, ada juga aktivasi partisipasi audiens, entah itu komentar, share atau polling, dan juga ada monitoring dan evaluasi performa konten. Yang terakhir ada pendekatan offline seperti event, sosialisasi, atau juga pelatihan. Oke. Nah, saya menjelaskan satu ini ya, monitoring. Ya, salah satu aja ya. Monitoring dan evaluasi performa konten. Jadi setiap saat ketika kalau kita membuat konten itu kita bakal melihat seperti apa ini konten yang diharapkan oleh masyarakat di daerah sini. Karena setiap daerah itu berbeda keinginan. Jadi kita harus memonitoring seperti apa yang diinginkan mereka, konten seperti apa yang kita akan sebarluaskan kepada mereka. Nah, dari situ setelah itu kita evaluasi untuk performa konten ini harus kayak gini loh, yang sesuai dengan harapan masyarakat daerah sini. Oke, next. Yang terakhir, ini terakhir ya. Kesimpulan dari yang disampaikan Mas Yan tadi, Iswara Media itu mengambil yang pertama ada komunikasi beralih ke storytelling partisipatif. Terus selanjutnya Iswara fokus pada citra merek yang otentik, juga menyediakan layanan komunikasi terintegrasi. Terus strategi disesuaikan dengan tiap platform digital,
Dan yang terakhir, ada potensi besar di sektor politik dan institusi pemerintah. Nah, baik. Saya nggak menambah ya, Mas. Cuma beberapa kata kemungkinan Isfara Media ini harusnya lebih besar dan lebih cepat untuk berkembang di daerah Kabupaten Jombang dan Mojokerto. Ya kan, tinggal istiqomah seperti apa Isfara Media ini nantinya. Jadi yang diharapkan kalau ingin cepat ya ini komunikasi yang pertama tadi ya komunikasi beralih ke storytelling partisipasi. Jadi lebih menekankan bahwasanya konten-konten yang pernah dikerjakan itu nah kita sebarkan. Dari situ nanti banyak partisipasi yang menginginkan Isfara Media sebagai juru kunci untuk membangun citra merek mereka kayak gitu. Oke lah, mungkin dari itu saja ya dari saya. Next. Nah ini mungkin banyak yang tanya ya apa yang dikerjakan oleh Isfara Media. Nah melihat yang kemarin yang saya tanyakan ketika saat interview ke pemilik Isfara Media itu yang pertama adalah Isfara yang dikerjakan adalah communication dan company planning itu Mas. Terus yang kedua political communication strategi. Yang ketiga audience journal development. Nah yang keempat personal branding research and development. Dan masih banyak lagi lah dari Isfara Media itu. Next Mas. Nah ini data yang tak ambil kemarin hanya dikasih ini sebenarnya itu masih ada lagi katanya itu tapi saya dikasih yang ini. Wow Chris ada Ning Ema ini positioning yang seperti apa? Nah itu dijelaskan ya kan di positioning yang jelas. Ning Ema ini harus kayak gini pendekatannya seperti apa? Jadi Isfara itu sebagai apa ya konsultan komunikasi bisnis dalam digital ya. Nah kayak gitu inspirasinya Isfara Media itu. Nah ini juga Ning Ema pernah menjadi anggota DPR RI di tahun 2019 dan 2024. Isfara sudah hadir dan ketika pemilu 2024 itu kita pas saat pileg Isfara Media yang mengerjakan dan alhamdulillah sebenarnya Ning Ema jadi tapi nggak lolos partai thresholdnya jadi gitu. Next Mas. Ini kliennya pernah dikerjakan oleh Isfara. Ada P3, ada PKS, ada Sampurna, ada PT PRPP Jawa Tengah. Ini event Deni Caknan ini Mas. Katanya event Deni Caknan. Terus JNE Express itu di Kabupaten Jombang. JNE yang kabupaten itu yang mengerjakan dari Isfara Media. PT Pakerin, Huawei, Shopee, Mojokerto dan Bangkit, Jateng Fair ini seperti event-event Deni Caknan. Terus Guyon Wato, konser itu Mas. Next Itu Mas. Nah sekian terima kasih. Dan cukup presentasi dari kami. Ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih.